Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Yang sami-sami kita hormati, kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dari dunia sampai akhirat. Pertama, Kepala Desa Serunai, Bapak Susanto MSI. MSI maksudnya masih satu istri. Satu kan istrinya ini. Nah, kalau dua saya ganti gelarnya MSC. Masih suka cewek. Saya ada pantun sedikit. Nah, barang semuanya pantun, masa saya kalah kan dia. Hari Senin buat walimah. Pak jawablah, cakep kayak Pak. Hari Senin buat walimah. Ramai orang makan semangke. Rasa kurang pede malam hari itu saya ceramah. Karena baju saya dengan Pak Pung hampir sama. Oh, luar biasa. Rasa jodoh kayak among jadinya ya. Hampir nak saya berikan sal saya ke dia kawajak yang ceramah gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Pung Susanto panjang umur. Sampai kira-kira seminggu nak kiamat lah. Saya melihat bapak-bapak tu pun rasa nak saya beri pantun juga. Boleh ke saya berpantun? Tanggal 27 pemilihan bupati. Yang terpilih pun dah kanak tatapkan. Saya lihat semuanya bapak-bapak dah dapat air kopi. Ibu-ibunya tangdaan. Ibu-ibu tukang polahkan, bapak yang tukang minum kayak ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang tukang polahkan air kopi dapat pahala berlipat ganda. Selanjutnya yang saya hormati, jadi kita bahas yang terhormat aja lah ya. Lama-lama kan habis waktunya. Ketua BPD beserta anggota, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh 35, ya, tokoh pakaian sama. Ibu-ibu suka kasih. Pak Labainya, Pak Hajinya, Pak Dusunnya, Pak RT-nya, ibu-ibu, bapak-bapak, abang kakak, mohon maaf daan semuanya bisa saya sebutkan. Walaupun daan saya sebutkan semuanya, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Macam biasa saya ceramah daan perlu panjang lebar. Saya batasi waktunya 1 jam. Mana jam situ? Ayo ada jam di belakang ini. Tadi saya mulai jam 9 kurang 10 menit. Maka insya Allah kalak laka jam 10 kurang 10 menit. 1 jam. Di mana-mana tetap sama saya ceramah 1 jam. Sesuai dengan air minum yang kanak berikan. 600 ml 60 menit. Insya Allah.
Malam hari ini kita berada pada tanggal 28 Rajab. Setelah bulan Rajab, bulan apa Bu? Sya'ban. Setelah Sya'ban, puasa. Berarti sebulan lebih sikit kita akan masuk bulan puasa. Nabi kalau masuk bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku pada bulan Ramadan. Nabi selalu nak jumpa dengan bulan Ramadan. Padahal Nabi dah dijamin masuk surga. Nabi dah dijamin dosanya diampuni kalau ada. Tapi Nabi tetap rindu nak jumpa dengan Ramadan. Bapak Ibu, daan ke rindu nak jumpa bulan puasa? Anyan ke? Ada bapak-bapak mudah dekat bulan puasa tu ya, aduh, an bisa dia nak merokok siang. Ada. Makanya ketika Ramadan datang, yang kita ucapkan adalah marhaban ya Ramadan. Apa arti marhaban? Ada yang tahu ke arti marhaban? Ya karap di mulahnya status marhaban. Apa marhaban? Madura harapan bangsa. Marhaban diambil dari kata rohaba, artinya tanah yang lapang. Rohaba, tanah yang lapang. Marhaban, hati kami lapang menyambut datangnya bulan Ramadan. Sukihlah pokoknya. Yang hadir tuh mudah-mudahan sukih datang bulan Ramadan. Amin. Nah, sekarang saya tanya. Dah habis ke waktunya? Dah kena tilang. Acungkan tangan yang nak masuk surga. Berapa orang? Yang nak masuk, yang nak masuk. Yang nak masuk surga, berapa orang? Oh, ramai. Sekarang saya tanya lagi. Acungkan tangan yang siap mati malam itu. Langsung sapi. Aneh, mau masuk surga tapi tidak mau mati. Padahal syarat masuk surga harus mati. Ngapa tang lalu daan siap? Jawabannya adalah karena merasa masih banyak dosa. Selama kita hidup, kita hanya sibuk nyiapkan hidup yang baik, tapi kita lupa nyiapkan gimana mati yang baik. Sibuk siang malam kerja, lupa sembahyang supaya hidup baik, tapi lupa nyiapkan gimana mati yang baik. Lupa solat, lupa nak pagi saruan, lupa nak silaturahmi, lupa nak ngaji. Ngapa tangdaan datang kerja aku sibuk. Sibuklah dia menyiapkan hidup yang baik, tapi dia lupa menyiapkan gimana mati yang baik. Nah, salah satu cara kita menyiapkan mati yang baik, datanglah dengarkan ceramah, maka insya Allah dapat pahala. Kalaupun matinya esok, daan mati esok lagi, dapat pahala jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Pak, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat nak nyari ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Itu Bapak Ibu yang datang ke situ niatnya nak ngape? Nangarkan ceramah, kan nak nyari ilmu. Ndaan semuanya di orang pagi ke masjid nak nangarkan ceramah, ndaan. Ada juga yang nak nunjukkan cincingnya, ada. Bukan ibu-ibu di situ, bukan.
Senun jauh senun. Pura-pura nanya deh, gimana kabar? Kabar gimana? Sakit hati kawan. Ada yang datang ke acaranya nak nunjukkan motor baru. Oh, mantap. Bagus, motor bawa ke masjid, bawa ke acara silaturahmi bagus. Daripada nogok di rumah tolen dan suah dibawa ke masjid. Bagus tang bawa ke masjid. Riak kata orang, tak ada apa-apa. Nanti lama-lama ikhlaslah dia insya-Allah. Jadi niatkan datang ke situ untuk nyari ilmu. InsyaAllah Allah mudahkan jalan kita masuk surga. Amin. Tadi saya kira ketika solat maghrib dengan solat isya jamaahnya cuma sebaris setengah. Dalam hatiku itu di kalak yang dengarkan ceramah nampak. Ternyata pas sudah jam 8 penuh sampai keluar. Ramai gasang. Tiap malam kayak gitu ramai. Oh daan malam itu aja. Yang hadir ke situ insya Allah setiap langkah kaki, ayunan tangan, hembusan napas, kedipan mata, detak jantung, aliran darahnya menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Yang paling besar pahalanya datang ke situ sapilah kira-kira. Apa ke Ustadz Hatoli? Belum tentu. Apa ke kepala desa? Belum tentu. Apa ke Pak Labai? Belum tentu. Yang paling besar datang pahalanya datang ke situ adalah mereka yang datang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saking ramainya yang datang, coba lihat ada yang nyandar, ada yang berebut dekat lawang. Tapi lebih ramai lagi yang daan nyandar. Yang daan nyandar sana sedih, insyaallah pahalanya 2 kali lipat. Yang nyandar-nyandar kalau mau 2 kali lipat pindah ke tengah. Yang kedua, niatkan duduk di dalam masjid untuk iktikaf. Suahkan anggar kata iktikaf. Iktikaf duduk berdiam diri di dalam masjid. Entah ngaji ke, entah dengarkan ceramah ke, entah berzikir ke. Duduk di dalam masjid, niatkan iktikaf. Apa pahalanya? Fadzalikumur ribat, kata Nabi. Maka dia dapat pahala ribat seperti orang yang jihad fisabilillah. Saya tanya Bapak Ibu, dah berniat iktikaf ke belum? Pak, oi, dah berniat iktikaf ke belum? Belum. Dari tadi duduk ke lah nangis. Masih ada waktu kita sekitar 45 menit kita pasang niat supaya dapat pahala jihad fisabilillah. Ikuti saya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, yang hafal baca nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Yang dah hafal garak-garakan aja mulutnya. Gimana niatnya Bu? Ya, entah aku pun tak tahu. Kata Pak Ustadz berniat. Kalau dah hafal bahasa Arab, pakai bahasa kita boleh. Ya Allah, aku niat iktikaf duduk di dalam rumahmu. Terimalah saya sebagai tamumu ya Allahi. Au ge. Duduk. Tentunya kalau jadi tamu Pak, jadi tamu Allah. Bapak kalau diundang jadi tamu bupati bukan lagi sukanya. Diundang jadi tamu gubernur bukan lagi sukanya. Apa lagi jadi tamu presiden. Seminggu update status madahkan jangan orang. Kita datang ke masjid itu jadi tamu Allah. Allah yang akan menjamu kita. Tentu bukan makanan yang banyak.
Allah jamu dengan pahala dan Allah ampuni dosa-dosa kita insya-Allah. Makanya kalau jadi tamu di rumah Allah ya usul-usul. Manoh-manoh kelakuan. Sah nak pongah. Ya biar kacik pongah ndak ana api-api namanya jak biar kacik pongah ya wajar. Yang ndak wajar ya dah tuwe pongah. Dah beuban masih sengalawan. Betapur dirampuk pisang. Ya agak lain ya, agak lain. Biar kacik. Cuman tangdaan ramai gila biar kacik di masjid itu Tidur ke biar kacik. Kalau masjid ya ramai masih biar kacik di sini bersyukurlah karena 20 tahun akan datang ia di pengurus masjidnya. Tapi kalau biar kacik dah sapi di masjid khawatir kita 20 tahun akan datang si anagi yang hidupkan masjid. Makanya saya dan suah ngusir biar kacik balik mun dia pongah. Udah 23 tahun saya jadi penceramah. Sekalipun daan suah saya suruh biar kacik balik yang pongah ya. Ini kadang-kadang ada Pak Labai buruk nak pongah sikit biar kacik rupa nak belabik di mati. Kita mun pongah di masjid balik aja. Suruhnya balik aja. Baliklah biar sampai tua dia daan ke masjid. Siapa yang salah? Pak Labai lah yang tukang suruh balik. Jadi nak api-api biar kacik pongah. Cuman bu, ibu, anak ya dipasane dari rumah, nong kalak ke masjid berjamaah di masjidnya sanak pongah, au mak, gaya be, macam biak ke gereja agama lain, tiap malam minggu hari minggu dipasane lah umatnya, nong itu hari minggu kita ke gereja ngadop Tuhan, sanak pongah kalak di gereja, au mak si an biak pongah di gereja pak. Barang dah tertanam di otaknya tu di gereja sanak pongah, di gereja sanak pongah, di gereja sanak pongah, di gereja sanak pongah, di gereja. Cobalah bapak ibu tiap hari gaya masane anak di masjid sanak pongah. Di masjid sanak pongah nong, di masjid sanak pongah. Tertanam di otaknya di masjid sanak pongah, di masjid sanak pongah. Kalaupun ada kawannya pongah di sebelah, sanak pongah, sanak pongah. Singgung-singgungnya nak angge weh. Pas tarawih, semua sanak pongah, semua. Pak. Anak weh, ingatkan sanak pongah. Anak weh. Anak. Manilah bapak. Bapak jangankan nak ngingatkan anak sanak pongah di masjid, barang jak bapaknya daan ke masjid. Betul ke salah? Ngapi tang betul? Salah lah ya. Bapak insya Allah ke masjid. Lah. Ke masjid kan bapak rate. Yang daan ke masjid daan pagi lah dia. Mudah-mudahan itu nanti makin rajin sholat ke masjidnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Niatkan keluar rumah nyari ilmu. Yang kedua duduk iktikaf. Insya Allah Allah mudahkan jalan masuk surga. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Di situ ada ke yang daan berdosa. Bapak-bapak ada ke dosanya? Ibu-ibu ada ke dosanya? Ada ke banyak? Banyak ke banyak inyan? Banyak inyan ke luar biasa banyaknya? Dosa dengan siapa ibu? Dengan laki. Banyak yang ngaku. Nah, sekarang barulah kita masuk ke ceramah Isra Mi'raj. Ya tadi masih pembukaan, Bu. Dah tahu ke apa arti Isra Mi'raj? Ya, Pak. Pak. Dah tahu ke belum? Dah tahu ke belum? Belum. Singinyan dah tahu ke belum? Belum. Dah tua-tua pun belum tahu. Ibu-ibu dah tahu ke Isra Mi'raj?
Belum juga. Yalah, memang belum ku beri tahu. Kalau udah tahu, udah anakku ceramahkan. Isra artinya berjalan di waktu malam. Secara bahasa. Jadi sapi aja yang berjalan di waktu malam artinya dia lagi Isra. Misalnya ibu-ibu diusir laki jam 11 malam. Bang, aku daripada punya laki macam kau, bagus aku tang mati aja, kata dia. Kau harus ingat dia, dolok mundur anakku yang menyelamatkan kau, mungkin kau udah jadi gemel sekarang. Aku dah banciknya belatik mudik kau kusir dari rumahku, caraikan kau. Tamaskan semuanya koper tasmu, balik kau ke rumah orang tuamu. Pulangkan saja. Nangis ibu. Jalanlah ibu malam-malam jam 11 mau tas. Ditanyalah orang, nak kemana bu? Nak Isra. Berjalan di waktu malam. Bapak-bapak jam 11 malam pagi ke warung. Ngapain? Beli nomor. Di situ pun si orang beli nomor nih. Di sini nyo yang ada sini jauh. Melewati Umi magi kampungnya. Tadi saya datang jam 6 kurang 15 menit, hampir azan lah. Saya lihat kerek kanan rumah orang, si orang beli nomor. Nggak tahulah kalau balik dari situ Duit hasil beli nomor, halal atau haram? Haram. Duit berjudi, halal atau haram? Duit main slot, halal atau haram? Ibu kalau diberi laki duit haram 10 juta, ambil atau tolak? Saya ulangi. Ibu diberi laki duit haram hasil berjudi 10 juta. Ibu ambil atau tolak? Tuh dipayah pak nyeramai orang mati duitan. Haram pun diambilnya juga. Pak Ustadz, ya jangankan 10 juta. 50.000 waktu pilkada pun ku ambil. Tapi bukan ibu-ibu di situ, bukan. Di sini jauh. Ngape anak saya tuh Pak Ustadz tang babal ngaji, tang payah disuruh sholat, tang pelawan ninyan, periksa aja makanannya. Boleh jadi nafkah yang diberikan ke anak adalah hasil dari duit haram. Kalau bapak bertanya, ngape biniku tang pelawan Pak Ustadz, dinasihati tang nyaring ke dia suaranya dari saya. Periksa aja makanannya. Jangan-jangan yang kita berikannya yang haram. Entah duit nomor, entah duit nipu orang, entah duit kita mulak ngan orang. Hati-hati, duit haram berpengaruh ke utak pak. Nasiatin kadzibatin khoti'ah. Makanan yang haram akan membuat hati dan pikirannya menjadi karas. Dan anak akan pelawan dengan orang tuanya bu. Makanya jauhi harta haram, duit haram. Jadi saya tanya ibu sekali lagi. Kalau diberi laki duit haram hasil berjudi 10 juta. Ibu ambil atau tolak? Masih nak diambilnya ini. Luar biasa. Tiba-tiba kala laka sholat subuh, lakinya ngomong, "Dek, ya abang beri duit adik untuk belanja." "Berapa bang?" 10 juta. Ih, biasanya kan jak 1 juta nak gaji abang dan sebanyak iye. Semalam kan nak nomor abang. 10 juta. Ibu ambil atau tolak?
Daan takut ke ibu masuk neraka? Ayyuhmalahmin kata Nabi. Ayyuhmalahmin kata Nabi, setiap daging yang tumbuh nabata min haramin, yang didapat dari yang haram, fannaru aulabih, neraka lebih layak membakarnya. Karena balik duit 10 juta duit haram, ambil atau tolak? Masih ambil. Dahlah. Mundah kupadahkan neraka daan jak takut, daan ngerati agi saya. Pak, Bapak, usah nak berikan harta haram kepada anak bini kita. Pak, usah nak burak-burak bangal, Pak. Aku serius tuh. Sampai mana tadi ceramahnya tuh ya? Bapak pagi ke warung jam 11 malam beli rokok. Berjalanlah bapak di waktu malam. Itu pun bapak jua agi isra karena berjalan di waktu malam. Sedangkan mi'raj artinya naik. Siapa aja yang naik berarti dia agi mi'raj. Ini menurut bahasa, Pak. Ibu-ibu naik ke atas lemari. Nyari jarum ke, entah silet ke, entah gunting ke. Ibu ia jua age mi'raj. Biar kacik naik ke batang rambutan. Ia jua age mi'raj. Bapak-bapak naik ke ibu. Ia payah nyalaskannya. Minta maaf yang belum ngerti. Kala Pak balik ke rumah, boleh diamalkan ceramah itu. Ngomonglah dengan bininya, di abang asenak mi'raj. Dijawablah ibu, oke, I'm coming. Secara bahasa mi'raj artinya naik. Sedangkan menurut makna yang sebenarnya, Isra Mi'raj nih Pak, Bu, makna yang sebenarnya. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik ke langit sampai tembus 7 lapis langit, sampai langit ke-8 Sidratul Muntaha, Mustawa, Rafiqil Ahdar, sampai Aras, berjumpa dengan Allah, menerima perintah solat sehari semalam 5 waktu dari Allah, turun lagi ke bumi sampai di Makkah sebelum azan subuh dah sampai lagi. Waktunya daan sampai 8 jam. Kira-kira Bapak Ibu Isra Mi'raj tu bulak kenyan. Ngawi tanginyan. Itu ben Nabi dari Makkah ke Palestina naik ke langit age, turun age ke bumi daan sampai 8 jam. Kira-kira Isra Mi'raj bulak kenyan. Walaupun daan masuk akal inyan. Isra Mi'raj daan bisa diterima oleh akal. Isra Mi'raj hanya bisa diterima pakai iman. La ilaha illallah. Pakai hati. Dah makan ke belum? Memang payah nyeramahi orang lapar. Nggak nangkap. Pakai iman. Mun kate utak memang daan mungkin kate utak, tapi kalau kate iman, mundah Allah yang mau, si an yang daan mungkin. Ibu mungkin ndak mun menurut utak kita? Mungkin ke orang si an lakinya daan suah disantuh dijapai orang laki pun daan suah perempuan tiba-tiba hamil. Mungkin ke menurut utak? Daan mungkin. Tapi ada perempuan suci namanya Siti Maryam. Si an lakinya
Jangankan belaki, disantuh orang laki pun daan suah. Tiba-tiba hamil, lahirlah anaknya bernama Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat Allah. Ibu-ibu di situ sana coba-coba gaya. Lalu hamil si an lakinya. Ditanya orang, kau tang bisa hamil si an lakimu? Ya aku mukjizat. Pasti ada hantunya. Ya namanya Allah punya kehendak. Biarpun si an lakinya kalau kata Allah jadi, pasti jadi. Ada ke orang nikah 10 tahun belum dapat anak, Bu? Ada, sampai ada lagunya kan? 10 tahun sudah kita berumah tangga. Kayak apa kelanjutannya? 10 tahun nikah dan dapat anak. Tapi di kampung-kampung pernah saya jumpa ada orang tang gampang inyan dapat anak. Nikah bulan 1, bulan 2 lahir anaknya. Di situ ada ke yang ge? Ada? La ilaha illallah. Hampir tiap kampung rati ada bang saya. Ngape ke? Nah, sekarang saya ajak agak berpikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ke orang kena bakar kesajukan? Menurut utak. Dan mungkin. Tapi Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrus ke kobaran api yang macam nak gunung. Lalu kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sajuklah kau dan selamatkan Ibrahim. Masuk dalam kobaran api yang macam nak gunung. Sampai padam apinya. Sialai rambut pundaan terbakar. Pundaan cahaya bapak ibu kalak di rumah tarai. Mun Pak Pung nak nyoba ke? Coba ya. Nyarakan, hidupkan kompor, nyarak-nyarak, pul, panoh. Baca ayat tadi. Ya naru, kuni, bardan, wasalaman ala Susanto. Naiklah ke atas api. Insya Allah ratung. Ya kan menurut utak kita. Tapi kalau Allah tetap nak nyelamatkan, bisa aja selamat. Jadi apa yang tidak mungkin kalau Allah yang mau? Begitulah jua Isra Mi'raj. Tidak mungkin kata utak, tapi kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau berkehendak jadi, tinggal ngomong Allah, jadi, pasti jadi semuanya. Jadi hikmah yang nak kita ambil dari Isra Mi'raj pada malam hari itu, hikmah pertama adalah Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, yakin tak dengan Allah? Yakin tak Allah yang ngatur rezeki kita? Yakin tak bahwa Allah nanti yang nyiapkan surga neraka? Yakin tak bahwa Allah yang hidupkan dan matikan kita? Yakin tak bahwa rezeki kita tak akan diambil orang? Yakin tak bahwa rezeki kita tidak akan tertukar? Yakin tak bahwa rezeki kita tidak akan salah alamat? Kalau dah yakin rezeki kita dijamin oleh Allah dan tidak akan tertukar, harusnya si anagik lah rasa dangki dengan rezeki orang. Muna dia orang masih dangki dengan rezeki orang, berarti dia belum kuat imannya dengan Allah. Dia tidak yakin dengan Allah. Biasanya adaan semahyang yang dia. Biasanya. Di situ ada yang dangki. Yang hadir di situ mudah-mudahan Allah bersihkan semuanya hatinya dari sifat dangki. Nyiksa diri jadi orang pendangki. Dan biasanya orang yang suka nak dangki biasanya payah nak gamok. Yang kurus bawaan alekan aja.
Kalau bapak-bapak memang rata-rata kurus karena dia keraja barat. Barat. Yang saya maksud yang dolok suah gemuk, tiba-tiba sekarang kurus. Kenapa orang yang pendangki payah nak gemuk? Karena habis waktunya hanya untuk mikirkan keburukan orang. Dan tenang hidupnya. Kawan beli motor baru, nggak mungkin. Makan sehari-hari pun lalah dewe. Tiba-tiba beli motor baru mana? Nggak mungkin. Orang beli motor dia yang domom. Orang beli tanah dia masuk rumah sakit. Orang pagi umroh mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Yakin bahwa rezeki tidak akan tertukar. Kalau udah Allah katakan, udah Allah tetapkan itu rezeki untuk kau, pasti nyampai ke mulut kita, Bu, dan si an yang bisa ngalangitnya. Betul? Tapi kalau kata Allah itu bukan untuk kau, biar dah nak masuk ke mulut, belabik ke tanah. Yakin tak ibu? Karena ada rezeki samut di sini, rezeki ayam, rezeki cacing, banyak makhluk Allah yang lain yang perlu makan. Syariatnya lewat kita. Itu kadang dah belabik ke tanah, belum 5 menit. Mun belabik ke taik, saya tunggu 5 menit. Nah, bagi-bagi we rezeki, Pak. Rezeki we bagi. Rezeki bagi. Kan konsepnya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi rezeki yang Allah berikan ke kita terima, kita kasihkan dengan makhluk Allah yang lain. Rezeki orang lewat kita. Makanya usah kita sampai ngamuk-ngamuk, marah ketika dapat musibah, tiba-tiba motor bocor. Kata ibu perasaan tadi di rumah bagus lalu. Pakai perasaan lagi. Orang yang imannya kuat, bocor motornya. Alhamdulillah bocor. Berarti ada rezeki tukang bengkel di dompet saya. Mantap imannya gitu. Makin yakin kita dengan Allah, makin tenang kita melewati hidup ini. Jadi hikmah pertama dari Isra Mi'raj supaya kita yakin kepada Allah. Yakin tentang rezeki, ini yang pertama. Yang kedua, yakin masalah jodoh. Rezeki, jodoh, ajal. Itu urusan Allah, tidak boleh dicampuri. Jelas ke Bu? Bu, jelas ke daan? Alhamdulillah, dah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Si anak yang nak ku jelaskan. Yang kedua adalah masalah jodoh. Ini harus diyakini juga bahwa jodoh Allah yang nantukannya. Kita hanya berusaha, ikhtiar. Kalau kata Allah udah jodoh, biarpun daan suah jumpe, daan suah nangar namanya, sekali jumpe langsung jatuh cinta, nikah. Nggak usah jauh-jauh lah, saya aja lah contohnya. Jadi Ustadz Atoli udah nikah, udah. Ibu-ibu mudah-mudahan si an yang kecewa. Saya cuman 5 hari chattingan lewat WA. Hai nya saya. Siapa namamu? Siti Aisyah. Hari ke-9 saya lamar, hari ke-11 nikah. Daan suah jumpe sama sekali. Tapi kalau dah namanya daan jodoh, biar dah 6 tahun bercinta pacaran, malah nikah dengan cowok lain. Pas acara kawinan nyumbang lagu dia prasmanan. Harusnya aku yang di sana. Bapak-bapak dah tahu lagu ya. Bapak-bapak ke taunya lagu judi. Menjanjikan kemenangan. Tahu bapak lagu ya. Jodoh. Yang ketiga yang harus kita yakini adalah masalah ajal, masalah mati. Yakin tak bapak ibu nanti mati? Yakin. Ada ke di situ yang dah dapat bocoran bila matinya?
Si an yang tahu. Allah rahasiakan kematian. Ndak ada kita yang tahu bila kita mati. Supaya apa? Supaya kita selalu siap. Bersiap-siap, nyiapkan bakal mati. Supaya matinya baik. Makanya Allah rahasiakan kematian. Ya takut juga kita. Mun tahu tanggal mati kita. Misalkan Pak Pung Susanto. Misalkan. Tuh bejak misal. Marah ke Pung? Marah dan apa-apa. Kak itu aku jak balik. Misalkan Pak Pung Susanto diberi tahulah malaikat. Susanto, kalau kau mati tanggal 27 malam, 7 malam di masjid. Jam 9 nih. Yakin saya ndaan pagi deh. Yoh, mana Pak Pung tuh tandaan paginya biar dia takut mati. Dah dipadahkan malaikat kalau di masjid dia mati Takut kita, Pak. Diberi tahulah malaikat, Bapak mati di pemangkat. Pagi Bapak ketemajuk. Mana dia tuh malaikat? Ketemajuknya orang. Ya dia takut mati. Makanya Allah rahasiakan tempat kita mati. Dan yang pasti kita akan mendatangi tempat kematian kita. Cuman kesalahan kita biasanya Bapak Ibu, Bu. Dah ngantuk ya? Bapak dah ngantuk? Biasanya tidur jam berapa? Jam 2. Ngapain Bapak jam 2 baru tidur? Biasanya kita kalau nangar orang meninggal di situ diumumkan ke? Misalkan esok diumumkan di masjid, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Bustani. Pak Abai. Ya Allah, astagfirullah. Misalnya itu bejak misalnya. Betul kan namanya Bustani? Oh Bastani, mirip-mirip lah ya. Bastani. Kalau nangar orang meninggal, ada 2 kesalahan kita, Pak. Dah Bapak sadari ke belum 2 kesalahan itu? Belum? Pertama, kalau nangar orang meninggal kita tanya sakit apa? Memangnya orang mati harus sakit? Ada ndak orang sehat mati? Ada ndak orang sehat mati? Ada takaan tidur mati? Ada takaan olahraga mati? Ada takaan guring mati? Takaan nonton mati? Ada. Malah di depan rumah saya yang ceritanya ada itu. Depan rumah saya, Bu. Dia takaan merokok. Belabik rokoknya kiai mati. Rokoknya belabik kiai mati. Berarti yang mati? Pintar-pintar orang situ lah. Dan perlu nak diceramahin nampak. Ya kesalahan pertama kita tanya sakit apa? Padahal mati ndak harus sakit. Yang kedua kesalahan kita mendengar orang mati umurnya berapa? Seakan-akan orang mati harus tua. Ada ndak biak muda mati? Ada biak kacik mati? Ada masih bayi mati? Ada masih dalam parut mati? Ada. Mana yang lebih banyak mati? Kira-kira biak muda atau nek aki? Coba saya tanya. Yang mati karena tabrakan balapan liar, nek aki atau biak muda? Biak muda. Yang mati karena narkoba, nek aki atau biak muda? Yang berkelahi di acara band, nek aki atau biak muda? Biak muda. Nek aki nogok di bawah liur-liur nonton. Orang artisnya rok pendek.
Leleh dia nonton. Tapi bukannya aki di situ, bukan. Sinunjo jauh Sinunjo. Jauh, sekitar 10 meter lah dari situ. Coba saya tanya ibu, bapak. Mun orang mati umur 30 tahun, tua atau muda? Betul. Mun orang mati umur 30 tahun, tua atau muda? Muda. Mun perempuan belum nikah umur 3 tahun, tua atau muda? Yelah kita kadang-kadang kita daan konsisten dengan omongan kita seorang. Mun orang mati umur 30, muda. Orang belum nikah umur 30, tua. Harusnya samilah mati dengan nikah. Jadi makanya usah nak nanya orang, bila kau nikah, ajal, rezeki, jodoh, itu adalah rahasia Allah. Makanya usah nak nanya orang, ngapain kau tang belum nikah umur 30? Mun ada yang nanya gaya, tanya balik dia, ngapain bapak tang belum mati? Ngapain dia nyenek aki? Jodoh, rezeki, ajal, iya ketetapan Allah sian kita yang tahu Pak Haji. Mun belum kata Allah ya belum. Itu ceramah itu nak nyukekan biak yang belum nikah. Biar tenang sikit hatinya gitu. Ya kasihan jo melihat biak tuh. Ya tanya ringnya kau tahu bang, ha? Macam menjiwai kayak ya. Ya poin pertama bahwa Isra Mi'raj mengajarkan supaya kita makin yakin dengan Allah. Bapak Ibu yakin semuanya dengan Allah? Yakin. Yakin ada akhirat? Yakin ada surga neraka? Yakin. Kalau dah yakin ada akhirat, ada surga neraka, yakinlah beramal. Kita tuh kata Nabi pernah mengibaratkan kita hidup di dunia itu macam nak perantau. Orang merantau kan harus banyak-banyak lah nyari duit supaya balik ada oleh-oleh nak dibawa. Nak diberikan ke anak bini kalak di rumah. Gayalah juga kita di dunia. Yakinlah beramal banyak-banyak karena kita itu nak balik ke akhirat nanti Pak. Bakalnya harus banyak. Makanya ketika saya tanya, siapa yang siap mati? Banyak yang daan siap mati. Karena belum yakin amalnya banyak. Jelas ya? Dah jelas? Dah habis ke waktunya? Oh, tinggal lagi 7 menit. Baru nak sigi. Sekarang masuk yang ke berapa? Tadi kan yang pertama, berarti itu yang kedua. Dulu waktu musim pilkada saya ceramah gitu. Yang keduanya saya dipoto lah biak. Nah, sukanya Ustadz Atulin dukung nomor 2. Pilkada dah laka, pemilu dah selesai, usaha lagi ada yang nak berkelahi. Ibu siapa pun yang dah terpilih, dialah pemimpin kita. Siapa? Tapi saya yakin dan percaya masyarakat kita dan kelahi gara-gara beda pilihan. Dari mana Ustaz tahu? Waktu saya maulah rumah 10 bulan. Yang nukang pakai baju partai semuanya. Nomornya lain-lain. Jadi rumah saya. Berarti kan dan kelahi dia. Ya mun kelahi lah dia dan laka rumah saya ya. Senukuan dia kelampang. Nah, jadi akur semuanya insyaallah. Ibu-ibu yang keraja ume belali, saya lihat banyak yang pakai baju partai. Biasanya baju partai dijadikannya jilbab lagi ya. Nomornya di sini. Daan kelahi deh. Daan sengataman kayaknya deh. Insyaallah. Mudah-mudahan kita tetap bersatu. Amin. Kalau kita bersatu, sebesar apapun masalah, insyaallah bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita berpecah belah, masalah yang kecil pun akan jadi besar, Pak. Makanya tetap bersatu. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina,
supaya kami perlihatkan kepadamu Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi melihat yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa macam kita. Apa yang dilihat oleh Nabi? Pertama, Bu. Kalau saya lihat ada orang dua nguap, langsung saya tutup tuh ya. Nabi melihat Pak neraka. Allah lihatkan kepada Nabi neraka. Bapak Ibu suahkan melihat neraka? Mudah-mudahan kita daan melihatnya neraka. Mudah-mudahan kita langsung masuk surga. Nabi melihat neraka. Ketika balik Nabi cerita dengan sahabat, aku melihat neraka, kata Nabi. Apa isinya ya Rasulullah? Kata Nabi, ku lihat neraka isinya kebanyakan perempuan. Apa Bu isi neraka Bu? Kebanyakan isi perempuan, isi neraka apa Bu? Kurang nyaring apa Bu? Apa Bu? Perempuan. Lalu sahabat Nabi nanya lagi, ya Rasulullah, kenapa banyak perempuan di neraka? Dan solat ke perempuan? Solat, kata Nabi. Dan puasa ke mereka? Puasa. Dan ngaji ke mereka? Oh, rajin ke dia ngaji dari lakinya. Ngapa perempuan banyak di neraka ya Rasulullah? Ya Bu, dengarkan jawaban Nabi yo. Dengarkan, catat baik-baik ya. Saya nak pura-pura bangal. Kenapa perempuan banyak dalam neraka, kata Nabi? Hunna yakfurnal asir. Kebanyakan perempuan dan tahu berterima kasih dengan lakinya. Kedengaran Bu? Awas pura-pura bangal ni. Diceramah kayak gitu. Dan kedengaran Pak Ustaz. Udah dipolahkan rumah bagus, pakai duit laki. Udah dibalikan motor baru, pakai duit laki. Udah dibalikan cincin galang emas, pupur bincu, baju lengkap semuanya, pakai duit laki. Cuman gara-gara laki we lupa tanggal ulang tahunnya. Apa kata ibu? Bang 10 tahun kita nikah, sekalipun daan suah kau mulahkan kado untuk adik ulang tahun. Memang daan suah baik kau dengan aku, Bang. Gara-gara ulang tahun, lupa dia dengan kebaikan laki yang banyak. Tetangga sebelah kita ya Bang, tiap tahun dia buat acara. Lupa berterima kasih. Mun ibu di situ ada yang gaya, ku doakan masuk neraka jahanam. Bapak gajinya 2 juta. Berapa juta? Misal Bapak gajinya sebulan 2 juta. Ibu gajinya sebulan 10 juta. Kira-kira ibu masih mau hormat dengan lakinya? Pret. Saya ulangi. Misalnya bapak gajinya 2 juta sebulan. Ibu gajinya 10 juta sebulan. Masih mau ke ibu hormat dengan laki? Munagi sian masalah mungkin hormat. Tapi ketika ada masalah di rumah tangga, ibu agak kapak-kapak balik ke raja, dah nak malam lagi dinasihati lah laki. Dek, dah jam 5:30 kau belum sholat asar. Sholat dek, sana biasakan sholat mengakhirkan waktu gaya. Datanglah setan, lawan Bu, lawan. 2 juta nak gajinya lawan. Kau caraikan pun tak napi-api deh, kau masih bisa hidup seorang, kata setan. Melawan laki itu dia yang tak dimaukan dalam Islam. Makanya Pak, dalam Islam yang wajib nyari nafkah orang laki, supaya bapak tetap berwibawa di depan bini. Dengaran kenaan? Yo. Nyituk mana aku sudah dah Pak Ustaz nak kerajaan. Apa di? Biniku dah rajin. Hilang wibawa bapak depan bini. Bapak tu pemimpin.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Orang laki kewajibannya memberi nafkah. Kalau orang bini dah lebih besar gajinya, lebih banyak penghasilannya, lebih banyak duitnya, hati-hati Pak, bisa-bisa bapak dan lagi parlu di mata perempuan. Gigi balik, gigi balik kata dia. Ibu bu, mun duit ibu dah banyak we ya macam daan parlu lagi dengan orang laki. Ada ke di situ yang ya? Daan juga Saya suah mace status orang we Pak, tebace bukan mace, tebace. Apa kata perempuan di status ya? Facebook. Kami perempuan bisa hidup tanpa orang laki. Duit kami dah banyak dan perlu lagi dengan orang laki. Kami bisa mandiri hidup seorang. Nya saya. Luar biasa. Sekali bulan depan mati dia. Apa yang terjadi? Masih jauh orang laki mikulnya ke kubur. Akhirnya saya nak ngomong madahkan an parlungan orang laki. Masih jauh kami mikul kita kalah. Mangkenya Bapak Ibu, Bu. Mangkenya Pak. Daan boleh merasa paling bejase di dalam rumah. Daan boleh. Merasa paling bejase dalam rumah ya Pak, dilarang dalam agama. Yang dianjurkan adalah merasa saling parlu. Perempuan parlu dengan laki, laki parlu dengan perempuan. Iya yang betul. Tapi kalau merasa paling bejase, datanglah bapak. Aku yang ngolah rumah, aku yang beli motor, aku yang nyiapkan pupur bincumu, aku yang beri nafkah. Kira-kira ibu suka kenangarnya gitu ya? Yo. Dijawab agilah ibu, aku yang mengandung, aku yang melahirkan, aku yang nyusui, aku yang ngamasi rumah berapa mulai. Kau suah nyusui anak, ha? Kira-kira bapak nangarnya suka keadaan? Takut dia nak jawab. Makanya daan boleh merasa paling bejase. Yang paling bagus adalah saling parlu. Makanya ibu kalau laki ada di rumah suka minta pasangkan gas. Padahal ya tahu dia masangnya. Munsian kita di rumah ya tahu dia masangnya. Tapi mun ada kita tetap kita disuruhnya masih. Karena dia parlu dengan bapak. Jelas ke Pak? Dah jelas. Dah habis waktunya. Yo, dah lebih 5 menit. Dah ke Bu? Nah, jadi hikmah yang kedua dari Isra Mi'raj, Nabi melihat neraka, isinya banyak perempuan karena daan pandai berterima kasih dengan laki. Mudah-mudahan itu yang pandai menjaga perasaan lakinya. Nah amin pun payah. Mudah-mudahan ibu termasuk istri yang soleha. Apa istri soleha? Kata Nabi, idza nazarta ilaiha sarotka. Kalau kau pandang istrimu, bisa nanangkan hatimu. Tanang hati kita Pak melihat bini. Ayat ciri istri soleha. Alhamdulillah Pak Ustadz, dah ku pandang dia. Tanang ke hati bapak, tanang. Bini bapak ke? Bini kawanku kan. Hati utaknya sunsang. Sekarang yang terakhir. Saya haus tapi saya boleh ke saya minum dulu ya. Boleh ke saya minum dulu? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Bagus ke ceramah saya? Jarang ada ceramah bagus gitu. Ada sih ada tapi jarang. Makanya sekarang beritahu Pak Pung, nyari penceramah usah nak asal-asal. Harus tanya-tanya dulu. Jangan asal ada orang bejanggut lewat, iya penceramah. Pas diundang kasaknya dukun santet. Yang kedua tolen. Yang ketiga, yang terakhir tuh sana nawar lagi.
Jarang-jarang saya ceramah nambah gitu ya. Yang terakhir, yang ketiga. Gitu aja lah ceramah dah dahulu Pak. Yang mun serius saya pasti betiduan Bapak semuanya. Ibu-ibu semuanya saya ceramah bukan lagi biapi-api. Yang dengarkannya liur-liur. Yang ketiga, puncak dari peringatan Isra Mi'raj, puncak dari perjalanan Isra Mi'raj adalah mendapatkan perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Misalkan ngadep ke sini aja lah biar an putus mikrofon. Misalkan Pak Pong nelpon Pak Labai. Assalamualaikum Bay. Waalaikumsalam. Saya minta maaf kata Pak Pong malam hari tu dan bisa hadir. Kenapa? Saya harus ke Jakarta dipanggil Pak Prabowo. Dan bisa diwakilkan harus ke Jakarta. Kira-kira panggilan Pak Prabowo penting atau tidak penting? Penting. Gayalah juga Pak perintah sholat. Lain dengan perintah ibadah yang lain. Perintah puasa ayatnya turun. Perintah haji ayatnya turun. Perintah zakat ayatnya turun. Tapi perintah sholat ayatnya daan turun. Nabi dipanggil langsung oleh Allah naik. Kira-kira sholat tuh penting atau tidak penting? Penting aja atau pentinginyan? Pentinginyan atau luar biasa pentingnya? Sholat ya penting atau yang penting ya sholat? Sholat ya penting atau yang penting ya sholat? Sholat iya penting. Kalau yang penting sholat pasti asal-asal sholatnya. Betul? Bu ibu biasanya ya. Sholat asar jam 5.30. Balik dari kume. Usolli fardul asri arba'a rakaatin. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baru na Allahu akbar azan maghrib di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung maghrib aja lah. Boleh kayak gaya bu? Boleh kayak gaya bu? Doan boleh. Jadi gimana? Lakakan dulu sholat asar, baru lakaknya langsung sholat maghrib. Paket hemat namanya. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Iya wudhu asar, iya juga wudhu maghrib. Mantap. Tapi usah nak dibiasakan gaya. Ditanya lah anak, mak, umak sholat asar malar jam 5.30 dah nak maghrib malar. Nong, yang penting kan sholat. Nah, yang penting sholat. Mengakhirkan waktu. Sami macam bapak-bapak juga. Kalau bapak menganggap yang penting sholat, pasti asal-asal sholatnya. Sholat ke masjid, pakai baju partai. Ade. Tapi bukan bapak-bapak di situ. Jauh. Bapaknya jauh deh. Yang saya omongkan tuh ya jauh-jauh orangnya. Mohon maaf tuh saya jelaskan dulu hukumnya. Hukum sholat pakai baju betulisan begambar. Kata ulama hukumnya makruh. Memang daan haram tapi makruh. Yang kedua, mengganggu kehusuan orang yang di belakang. Orang baru nak takbir, Allahu Akbar. Coblos nomor. Dah gaya nomor yang kalah lagi. Kalah. Yang parah hage suah saya lihat sholat asar baju partai nomor 1, sholat maghrib baju partai nomor 2, sholat isya baju partai nomor 3. Ya saya kau milih nomor berapa sebenarnya? Aku dulu ngumpulkan baju nak Pak Ustadz gitu. Ade. Tapi bukan orang diseru naik, bukan.
Sinunyo, oh, jauh, jauh Bu, jauh. Jauh. Kalau kita nganggap solat ya penting, gitulah dia pakai baju taluk belanga, pakai baju gamis, pakai baju koko, pakai baju batik, si tulisannya berarti solat tuh penting Pak Ustadz. Tak boleh asal-asal bajunya. Kita dipanggil bupati ngadep aja ke kantornya, ndak berani kayak baju kumih. Ibu bila perlu kita cari baju yang paling mahal, paling bagus. Bila perlu minjam pun mau. Bagusnya jaketmu nya bupati, minjam Pak. Nah, apa lagi lah kita jadi tamu Allah, Ibu Bu. Ibu. Dah lama ke Ibu tuh? Nah, gaya Pak, solat ya penting. Siapa yang ninggalkan solat secara sengaja, kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang ninggalkan solat 5 waktu secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata di hadapan Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan solat sampai ajal kita datang. Harus istiqomah, rajin melaksanakan solat 5 waktu. Berharap agi matinya pun dalam keadaan solat. Orang yang ninggalkan solat 5 waktu, mohon maaf, kata Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Al-Quran, surah Al-Mudatsir, ayat 42-43. Masalakakum fi saqar. Kenapa kau masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Karena kami waktu di dunia termasuk orang yang meninggalkan solat. Ini ayatnya. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu masuk neraka sakor namanya. Bu, Ibu, mau ke masuk surga dengan lakinya? Yang ada lakinya. Bapak mau ke masuk surga dengan bininya? Dari bunyinya tentang kurang yakin. Kalau ibu rajin sholat, bapak. Kalau ibu rajin sholat, halo, ngapa itu? Udah hudi ya berarti itu ceramahnya tuh. Udah habis baterai yo ha. Hebatnya kayak saya ceramah sampai habis baterai. Padahal bukan saya Pak. Kalau ibu rajin sholat, bapak meninggalkan sholat, di akhirat bapak, ibu, suami, istri berpisah. Bapak ke neraka, ibu ke surga. Bapak rajin sholat, tapi bini nggak tahu arti sholat. Maka di akhirat pun juga nanti berpisah. Maka kalau bapak ibu mau masuk surga sami-sami, sekeluarga bahkan, janganlah tinggalkan sholat 5 waktu. Sekarang saya tanya terakhir untuk penutup. Jawab Pak, Bu. Mana yang lebih mudah? Masuk surga atau masuk neraka? Saya ulangi. Mana yang lebih mudah? Masuk surga atau masuk neraka? Lebih mudah masuk surga. Masuk neraka payah Pak. Hampir semuanya bayar. Betul? Berjudi bayar ke gratis? Mabuk bayar atau gratis? Narkoba? Selingkuh? Selingkuh Selingkuh bayar ke? Selingkuh bayar ke Pak? Bung, selingkuh bayar ke Bung? Bayarnya Pak Bung. Dari mana dia tahu? Selingkuh bayar. Apalagi kalau kena ke cewek yang matre, dah di WA-nya lah hangkung. Tapi bukan Pak Bung itu, bukan.
Nunyo jauh sini. Di WA-nya Pak Pongpong, kata yang cewek selingkuh tadi. Belikan aku AC, mundaan kau balikan AC, ku sebarkan video kita. Bulan depan di WA-nya lagi, Pong, balikan aku HP, mundaan kau balikan aku HP Samsung S10. Sebarkan kalau video kita. Selingkuh bayar, Pak. Lama-lama habis duit kita. Selingkuh bayar. Selingkuh bayar. Selingkuh bayar, mabuk, berjudi, narkoba, bayar semuanya. Dan itu semua pintu masuk ke dalam neraka. Bandingkan dengan sholat, dengan masuk surga. Sholat bayar atau gratis? Puasa bayar atau gratis? Berjamaah bayar atau gratis? Pagi haji? Hanya bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak usah pagi haji. Yang tidak mampu tidak usah pagi umroh. Dah suah umroh ke semuanya itu. Yang belum pagi umroh, saya doakan tahun itu mudah-mudahan bisa berangkat umroh semuanya. Berangkatlah umroh bersama terapel hamdalah ulah. Sekalianlah aku yang ceramah, akulah promosi. Dipimpin langsung oleh Ustadz Hatoli. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Umroh hemat impian umat. Bulan depan Februari ada keberangkatan. Bulan puasa kala ada keberangkatan. Di situ ada yang berangkat kan nanti bulan puasa. Mana di tadi orangnya? Insya Allah kita bimbing. Nah, laka ia tutup musim haji. Bulan 7 haji kala baru ada keberangkatan. Umroh plus Mesir, Kairo. Negerinya Fir'aun. Muncarat nak jumpa Fir'aun keluarganya. Ikut kalah. Sampai mana tadi ceramahku ya? Yang belum berangkat umroh mudah-mudahan bisa berangkat umroh, amin. Gaya Pak, namanya kita nak masuk surga harus berusaha, sholat, puasa, sedekah, nulung orang. Iya usaha nak masuk surga, usaha nak pasrah. Di bapak-bapak ngomong pasrah. Dah Pak Ustad, sudah dah nak biamal, banyak-banyak aja malah dosa. Mun banyak dosa kita kan malaikat di akhirat kalak garam dengan kita. Dilemparkannya kuat-kuat ke neraka, lewat neraka masuk ke surga. Berani dia ngolok. Yang dak anak sholat terserah, yang dak anak ke masjid terserah, yang dak anak puasa terserah, di akhirat usah nak nyalahkan Allah masuk neraka. Yang ndak anak ke masjid terserah. Satu saat bapak pasti ke masjid. Pilihannya cuma 2. Nak pagi seorang atau dipikul lah orang. Pilih aja. Ibu-ibu yang ndak anak ngaji terserah. Nanti satu saat pasti ngaji. Pilihannya cuma 2. Nak ngaji seorang atau dikajikan lah orang. Semuanya akan mati pada saatnya. Yang hari itu bangga. Orang di dalam kubur, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10, orang di dalam kubur Pak berdoa kepada Allah. Orang di dalam kubur, kata Allah, berdoa dia kepada Allah. Ngapain orang tawa? Lucu kayak menceramah awak gitu. Orang di dalam kubur nun Pak, Bu, yang dah mati nun kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang di dalam kubur berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami agak ke dunia bantar raja. Untuk apa kata Allah? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kami nak bersedekah, kami nak beramal, kami nak menjadi orang yang soleh. Yang dah mati berdoa Pak nak hidup lagi ke dunia untuk beribadah.
Tapi orang sekarang banyak meninggalkan ibadah untuk keraja urusan dunia. Padahal orang yang dah mati minta hidup. Kenapa kita yang hidup dan menggunakan kesempatan untuk beramal? Jelas? La ilaha illallah. Dah 1 jam lebih masih belum. Udah, karena saya jadwal ceramah masih banyak. Bayangkan sejam lebih berdiri gitu. Makanya tidak usah heran banyak penceramah mati gara-gara kekapaan ceramah. Bapak ibu anak munoh saya be kalau. Isuk masih ceramah. Isuk saya dah berangkat ke Pontianak. 9 hari baru balik. Jadi 9 hari saya sian di Sambas. Dikatakanlah bini saya, abang dah berubah sekarang katanya. Nyapa lagi? Bukan lagi Ustadz Hatoli. Ustadz apa? Ustadz Toib. Tak pulang-pulang. Sepucuk surat pun tak datang. Begitulah kata lagunya. 3G ya, bisa ke Bapak Ibu ngingatnya 3G yang saya sampaikan? Hah? 3G weh? Baru 3 apa lagi sampai 10? Biar sikit yang penting bisa diamalkan. Ibu ya, yang pertama Isra Mi'raj membuat kita makin yakin dengan kekuasaan Allah. Makin yakin dengan Allah, makin tenang menjalani hidup ini. Yang kedua, Nabi melihat neraka isinya perempuan karena daan menjalankan tugasnya sebagai perempuan dan tidak berterima kasih dengan lakinya. Hikmahnya adalah dua laki bini harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang ketiga, puncak Isra Mi'raj adalah mendapatkan perintah solat sehari semalam 5 waktu. Jagalah ia, dirikan, tegakkan, berjamaah sampai nanti ajal kita datang. Insya Allah. Nanti ibu kalau balik ada yang nanya, Bu, acara apa tadi di Masjid Al-Ikhlas ya? Acara ceramah. Siapa ceramahnya? Ustadz Hatoli. Bagus ke ceramahnya? Mantap. Apa isi ceramahnya? 3 isi ceramahnya. Apa yang 3 ya? Entah, aku pun dah lupa. Sahnak sadih, ada rekamannya. Nanti kami upload di Facebook dan YouTube. Jangan lupa tonton, like, comment, subscribe, and share. Nama channelnya YouTube Ustadz Hatoli Official. Kalau di Facebook Hatoli Picture Cut. Nah, Picture Cut itu artinya video ceramah singkat. Kalau yang panuhnya di YouTube nanti dari salam sampai salam lagi. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Bu, ada yang tersinggung dengar ceramah saya? Kata Imam Syafi'i, sampaikan aja olehmu kebenaran. Nanti ada 2 reaksi manusia. Orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Ada yang tersinggung? Kalau tersinggung berarti bukan aku yang ngomongin. Yang tersinggung kalau yo di paginya pelak kampung. Pung, sana kita undang lagi Ustadz Hatoli ya. Nyapa di? Dan bagus ceramahnya. Bagus menurutku nya Pak Pung. 3G dibahasnya, aku semuanya yang kena. Yang nak tersinggung ke hatinya, nak jarak-jarak lah undang saya ceramah. Tempat lain masih banyak. Besok saya ke Pontianak, lusa ke Jakarta, besoknya lagi ke Singapura, lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Kalau selama 1 jam lewat 25 menit ada omongan saya yang nyinggung perasaan Bapak Ibu, tidak berkenan di hati, atau tidak sopan, atau tidak layak saya sebutkan di masjid ini, saya Ustadz Hatoli mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan saya. Dah selesai. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai situlah kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Kalaupun tidak jumpa di dunia, mudah-mudahan kita jumpa lagi di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pantun terakhir. Pantun terakhir jawab cakep Kiai. Pak, siapa namanya tadi? Pak Bastami.
Bastani. Pak Bastani orangnya gagah. Cakep gak ya Pak? Pak Bastani orangnya gagah. Kalau berjalan pakai sepatu. Sampai di sini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.